Oke, halo guys, selamat siang semuanya. Hari ini kita mau webinar yang udah gue bikin minggu lalu, cuma belum sempat presentasi. Ini webinar psikologi, kurang lebih gue mau ngejelasin yang selama ini gue sering sebut-sebut kayak apa sih perbedaan dari consuming content sama beneran learning content. Jadi kayak bedanya apa sih lu belajar sama lu cuma consume gitu. Nah ini fakta menariknya lah, kita mulai pakai fakta menarik. Jadi kayak fakta yang menurut gua rada menyedihkan dan cukup aneh itu banyak trader yang masuk ke live trade atau ke webinar itu cuma buat signal, tapi begitu kayak disuruh buat belajar atau buat dijelasin banyak orang tuh malas masuk trade, malas masuk live. Mereka milihnya udahlah nanti gue bisa nonton recordingnya, udahlah nanti nanti aja, nanti gue bisa nonton lagi ulang gitu. Menurut gue itu mindset yang menurut gue lumayan salah lah ya, dan nggak sesuai gitu. Kayak gimana caranya ibaratnya lu mau mancing tapi lu nggak persiapan mancing gitu, lu mau berburu tapi lu nggak ada persiapan apa-apa, lu cuma maunya masuk langsung nembak rusa gitu ya, ujung-ujungnya pengen lu dibunuh binatang buas kan gitu. Kayak hal ini tuh bisa simpel kita lihat dari jumlah viewers TikTok lah, di mana orang yang ngelakuin trade asal dengan full margin sama layering dan dibandingin sama view kita aja di Forexio gitu, di mana live stream kita kita record, ada penjelasan makro, ada penjelasan psikologi, ada reminder A B C D E, tapi viewsnya akan jauh di bawah dari mereka yang live TikTok asal layering, yang pakai modal $1 jadi 10.000, yang ngejual-ngejual mimpi kayak gitu. View mereka akan jauh lebih di atas kita gitu. Dan itu faktanya juga yang menurut gua menarik, karena emang nyatanya orang sukses di dunia ini jauh lebih sedikit kan dibanding jumlah orang di dunia ini gitu loh. Jadi menurut gua dari sana kita bisa ngeliat lah, kita bisa ngeliat langsung dengan clear lah bedanya orang yang mau belajar sama orang-orang yang emang cuma mau instan, pengen instan money. Orang-orang tuh pengennya gua nggak usah usaha tapi gua dapat hasilnya. Gua pengennya setiap gua buka chart gua bisa trade, tapi gua nggak akan pernah mau belajar gitu. Disuruh belajar kabur. Itu sangat sering terjadi. Mau udah berkali-kali gagal pun mereka nggak mau belajar tetap. Maunya instan, maunya instan, maunya instan. Alhasil mereka bakar money di market. Kalian harusnya sering dengar lah orang-orang kayak gitu. Dan menurut gua orang-orang kayak gitu ya, sorry to say, susah buat sukses selama mereka nggak berubah. Bukan berarti nggak bisa ya. Kalau mereka mau berubah, of course bisa sukses. Tapi kalau mereka nggak mau berubah, ya ujung-ujungnya mereka cuma akan ngurangin cycle yang sama dan terus-menerus gagal. Sampai mereka nyebut forex scam gitu. Hal ini menurut gua tuh lumayan menarik, tapi lumayan menyedihkan ya tadi gue bilang. Kayak webinar kayak gini kan jauh lebih ngajarin ya, jauh lebih kayak jadi reminder buat mereka gitu dibanding mereka nonton di live TikTok yang bang masih boleh masuk gak? Bang masih boleh buy gak? Boleh sell gak? Kita nyari buy apa sell nih? Pencet sekarang ya. Gitu. Itu kan sama sekali nggak edukatif dan nggak ngebantu sama sekali kan. Tapi viewers mereka tuh jauh lebih banyak. Nah, menurut gua ini tuh masalah sosial lah, dimana kayak individu tuh dikondisikan buat biasa konsumsi konten secara pasif daripada aktif terlibat dalam pembelajaran. Kayak contohnya, kita tuh dibiasain nonton shorts di TikTok, shorts di YouTube. Nah, itu gua udah pernah sebut juga ke kalian kayak itu tuh mempengaruhi attention span kalian gitu. Kemampuan kalian buat fokus akan satu task, kalau kalian biasa scroll-scroll YouTube, biasa tuh akan sangat menurun. Kalian biasa mau baca buku susah, kalian biasa mau belajar sesuatu paling fokus yang bisa 2 menit, 3 menit. Dan menurut gue itu sangat bahaya lah gitu. Kayak gimana cara orang belajar cuma 2 menit? Kalau lo masih bisa fokus buat dalam 1 jam, 2 jam, menurut gue itu very good. Dan di society ke sekarang dengan kemampuan belajar seperti itu, lo orang akan jauh lebih excel lah. Lo akan jauh lebih baik daripada mereka. Terus banyak orang juga itu yang ngerasa diri pintar. Bikin mereka jadi malas sama mau dapat semua hal secara instan. Kayak mereka ngerasa gini, gue bisa kok belajar ini sambil sambil nonton. Gue bisa belajar ini sambil nonton NBA. Gue bisa belajar ini sambil nonton UFC, sambil nonton Beyond Combat gitu. Tapi kan nyatanya kan di saat lo ngelakuin dua hal tersebut, lo nggak fokus gitu. Kayak oke, lo mungkin dengar podcast sambil gym, salah nggak? Nggak. Lu tetap retain informasi nggak? Ada dapat informasi satu dua hal pasti ada. Tapi kalau lu bandingin sama lu belajar beneran lu duduk lu catat semua kata-katanya, hasil yang lu dapat pasti beda gitu. Nah, itu yang nanti kita akan masuk ke yang namanya bedanya consuming sama learning.
sama active learning lah. Maksudnya kan gue tuh bikin webinar kayak gini, kita bikin forex show kayak gini tuh nggak bakal bisa ngubah statistik 90% orang gagal. Karena majority atau hal yang dipromot di society ya kurang lebih ngedukung lu ya buat jadi pekerja yang baik, tapi nggak ngedukung lu buat jadi penemu yang baik, nggak dukung lu buat jadi seorang entrepreneur yang baik. Nah, di sini ya makanya gue mau bikin webinar begini ya buat ngebuka mata kita lah, buat ngeliat faktanya lah. Dan kalian harusnya setelah ini ya kalian bisa bedain yang mana consuming, yang mana belajar asal nonton, yang mana cuma asal denger, asal lewat, sama yang mana yang beneran nulis, nyatet, dan hasilnya itu akan sangat berbeda. Nah, kurang lebih kayak gini lah passive content consumption tuh. Jadi kayak mereka apapun maunya thread, maunya thread, maunya thread. Kalau active learning ya lu catet. Ada salah lu jurnal, ada materi baru lu catet, apa yang bisa gue pelajari ya makronya. Dari sisi makronya kenapa ya gue ngebah ini, kenapa gue nge ini. Itu akan jauh hasilnya beda in the long run. Consuming versus learning. Jadi konsumsi. Konsumsi itu nggak perlu usaha kerja atau proses nyata selain menerima informasi secara visual atau mendengar lah atau audio juga bisa. Mungkin kalian akan nyimpen sedikit informasi apa yang kalian tonton, apa yang kalian dengar, tapi ini tuh sangat beda sama belajar. Masalahnya kebanyakan orang tuh nggak mau terima dan nggak mau sadar sama masalah ini akan hal ini gitu. Mereka akan merasa mereka belajar dari sedikit informasi yang mereka ingat, padahal itu hanya consuming aja. Jadi misalnya gini, misalkan kayak sepanjang ini, sepanjang kita webinar, gue ngomong consuming learning, consuming learning, consuming learning. Lu kalau ditanya, oh, Yohanes webinar soal apa? Lu pasti tahu dong, oh, soal consuming sama learning. Tapi bedanya, kalau lu cuma asal denger doang, pasti nanti lu isi consuming apa? Ya lu nggak tahu. Isi learning apa? Bedanya apa? Lu nggak akan bisa jelasin. Beda sama orang yang bikin catatan. Mereka tuh akan langsung punya memori di otaknya buat ngejelasin ulang lah. Mereka akan punya beneran understand dari konteks yang kita bahas tuh apa di sini. Pada kenyataannya kan banyak orang melakukan ini belum belajar apapun. Jadi banyak orang yang udah nonton tuh tapi mereka nggak belajar apa-apa. Hal ini tuh bisa bawa dampak negatif ke orang-orang yang cuma consuming dan never learning. Masalahnya apa sih? Jadi kayak terus-menerus nonton konten tanpa benar-benar belajar itu bisa nimbulin masalah yang kayak gue bahas tadi. Low attention span, gampang terdistraksi, makin lama makin sulit fokus, jadi dopamine slave. Dopamine slave itu maksudnya kayak nyari-nyari dopamin, mau nyari-nyari sesuatu. Kalau lu lihat orang sampai di motor ya scrolling TikTok sambil bawa motor, nah itu otaknya udah rusak. Coba gue legit lihat depan mata gue sendiri waktu gue lagi mau jalan ke gym. Depan gue abang-abang Gojek sambil nge-scroll Facebook Shorts gitu. Wah, udah pusing banget ngeliatnya. Terus gak bisa bertahan ngadepin masalah atau tekanan, semakin bodoh sama penurunan IQ. Terus emotional respon lo akan lebih gampang ke trigger. Lo akan ambil decision gak pakai logical thinking lagi, tapi pakai emotional response. Terus lo akan mudah digiring sama konten yang mereka tonton. This will lead to mental health problems dan juga future losses dalam trading. Karena mental lu rusak dan ujung-ujungnya ya lu loss dalam trading. Kalau nggak ngomong case trading pun lo akan loss in life. Lo akan jadi orang yang gagal gitu. Nah, kita sekarang coba bahas bagian learning ya, belajar gitu. Belajar tuh butuh metode yang jelas, butuh struktur sama butuh keterlibatan aktif. Belajar itu tuh lebih dari cuma sekedar nonton. Belajar perlu keinginan buat baca, buat nulis catatan, buat pikirin apa yang lo pelajari, buat diulang lagi, sama buat ngelakuin terapi informasinya. Dalam case kita kan berarti kan kita ngomongin trading ya. Kita itu bisa belajar mulai dari apa sih? Kirim analisa. Kirim analisa, kirim alasan kenapa gue nyari trade ini, atau bikin jurnal kenapa trade ini berhasil, atau bikin jurnal kenapa trade ini gagal. Itu tuh bisa sangat eh, jadi learning experience yang bagus buat kita. Tapi kalau orang disuruh gitu aja nggak mau, terus dia bilang gue mau jadi trader yang sukses, lu pasti tahu dan lu pasti sadar dia nggak akan bisa sukses selama dia nggak bikin perubahan. Tapi kalau dia bikin perubahan ya tentu dia bisa sukses karena ya trading is for everybody yang mau work hard gitu. Belajar tuh aktivitas yang sulit dan menantang. Lu pernah nggak sih belajar habis itu berasa sih habis belajar gue capek banget ya. Tapi puas. Sedangkan di saat lu consuming, lu sambil let's say lu nonton video ini sambil main Mobile Legends gitu. Lu bisa belajar sesuatu nggak? Satu dua hal pasti belajar. Pasti pasti dengar. Tapi lu nggak akan merasa capek habis itu karena otak tuh sebenarnya basically cuma ya karena otak lu dibikin sama Tuhan pinter,
lu denger sesuatu lu masih ingat, tapi ya udah, lu cuma tahu doang, lu nggak akan menguasai materi yang diberikan gitu. Belajar is supposed to be hard, and belajar is supposed to be tiring gitu. Supposed to make you tired. Dan dia akan bikin lu capek. Cuma dengan capek tersebut lu punya informasi baru, dan di otak lu nanti lu bisa bentuk koneksi dari informasi-informasi tersebut jadi suatu hal yang bermanfaat buat hidup lu. Nah, kurang lebih kayak gitu lah konsep belajar. Sama di trading juga gini. Contohnya, gue ngebahas makro satu kali. Gue ngebahas makro dua kali. Lu pelajari terus, lu pelajari terus. Nanti next time gue bahas makro, begitu gue sebut apa di otak lu udah tahu koneksinya. Kayak contoh gini, misalkan pada saat COVID kita ngebahas CPI, ya kan? CPI harusnya menandakan inflasi. Oh, inflasi naik harusnya buruk dong buat mata uang. Tapi kenapa pada saat itu yang terjadi kebalikannya? Kan ada koneksi-koneksinya kan. Nah, dengan lu belum pelajari sesuatu, lu akan punya koneksi tersebut kan. Dan lu tahu kan kapan kapan juga misalkan suatu data ini mempengaruhi market sentimen A, suatu data ini mempengaruhi market sentimen B. Itu kan semua dari informasi yang ada, lu bisa olah karena lu belum pelajari hal tersebut, lu bisa olah di otak lu bisa translate ke chart. Baru akhirnya lu bisa manfaatin opportunity yang ada gitu. Kayak kemarin ceasefire. Kenapa ceasefire bikin gold turun? Kalau lu nggak punya informasi soal gold itu safe haven, ya lu nggak akan tahu hal tersebut. Tapi kalau lu mau pelajari itu, otomatis begitu lu tahu, oh ada kemungkinan ceasefire nih, berarti gold kita tinggal sell nih. Itu otomatis gitu, karena cenderung terlihat otomatis karena kita udah belajar. Tapi nyatanya, lu tanya 80% orang di luar sana, ya lu nggak tahu, taunya, anjir kok harga emas turun ya? Anjir kok saham gua naik ya? Anjir kok saham gua ngedrop ya? Mereka nggak tahu apa-apa karena mereka nggak mau belajar. Nah, benefit dari belajar apa sih? Kan kalau kita bahas belajar, otomatis ada benefitsnya dong. Kalau tadi kan kita kan bahas kelemahan dari consuming doang dan nggak mau belajar. Di balik kesusahannya belajar, benefits yang bagus tuh apa sih? Ya, contohnya gini, dia tuh akan improve skill set kita dalam training ya berarti kita akan semakin bagus dalam training. Kalau latihan, let's say latihan fisik ya otomatis fisik lo makin bagus. Kalau latihan, kayak let's say di case-nya Tirta dan Bang Harits mungkin boxing ya, boxing lo atau fighting skills tuh makin bagus. Dan knowledge lu pasti berkembang terus. Kalau lu baca buku ya otomatis buku yang lu baca dan lu terapin tersebut ya knowledge lu bertambah gitu. Dan ini yang akan gua mungkin nanti ke depannya gua akan bikin webinar juga soal ini yang namanya attention span gitu. Attention, attention span orang yang mau belajar tuh pasti lebih bagus dibanding attention span orang yang nge-scroll scroll TikTok, yang nge-scroll scroll YouTube, yang cuma asal nonton, maunya nonton Mobile Legend doang, nggak mau nonton hal edukatif. YouTube itu hal bagus buat belajar gak? Iya, bagus banget. Tapi hal bagus juga buat bunuh lu kalau lu nggak bisa kontrol diri. Sama belajar tuh bikin lu akan susah dimanipulasi media gitu. Kayak contoh gini. Kalau lu lihat media sekarang, narasinya apa? Mau World War, World War, World War, apa-apa World War, apa-apa World War gitu kan. Bikin orang apa? Bikin orang takut. Kenapa yang dijual rasa takut? Karena itu yang ngejual di media. Gue bisa lihat dari konten gue aja deh. Konten gue yang fear mongering, viewsnya hampir 10K. Konten gue yang edukatif, viewsnya kecil. Nggak nyampe 1.000. Kenapa? Ya karena emang orang suka ditakut-takutin gitu loh. Orang nyarinya emang begitu. Nah, terus dengan lu belajar, karena kita trader ya otomatis kita bisa understand market lebih baik. Terus bisa improve confidence, bisa bikin kita lebih sabar, lebih fokus, dan juga cerdas. Sama ada satu hal lagi sih, soal gue yang belajar di market, gue lupa tulis kemarin. Tapi kalau hasil gue belajar di market itu bikin gue punya mindset yang lebih dewasa, bikin gue jadi laki-laki yang lebih bertanggung jawab, bikin gue tahu kalau di kehidupan ini gak ada yang instan. Itu hal-hal yang gue pelajari dari market. Hidup gue berubah 180 derajat dari market. Karena apa ya? Karena gue mau belajar gitu. Nah, balik lagi ke topik ini apa? Yang penting ya lu mau belajar. Lu nggak bisa cuma consume doang. Lu nggak bisa cuma ngeliatin orang trading, ngeliatin Johannes trading 2 bulan, 3 bulan, atau setahun, dan lu berharap lu punya knowledge gue gitu. Tapi kalau misalkan lu belajar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lah lu bisa lihat lah dari hasilnya. Lu bisa lihat OG, kayak si Raffi, profitable terus. Lu bisa lihat Elite kayak si Wahyu. Dan perkembangan dia dari dulunya cuma signal seeker, sekarang udah jadi apa? Sekarang udah bisa analisa sendiri. Entry-nya sharp gitu loh. Ya itu hasil belajar dan itu bukan hasil dari
cuma consuming konten gua doang atau consuming live kita doang. Enggak, dia tiap hari day in day out masuk ke Zoom belajar, nanya, bingung nanya, bingung nanya, bingung nanya GPT, bingung nanya Grok. Ya itu hasilnya. Nah, kenapa gua mau bawa topik ini ya karena begitu lo masuk Forexio, mindset ini harus dibenerin dulu. Karena kan gua nggak tahu nih lu di luar sana belajar apa aja. Gua nggak tahu juga di luar sana yang lu dibiasakan habitnya seperti apa. Tapi ya gue berharap dengan ada webinar-webinar kayak gini itu bisa ngebantu kita reshape your mind, reprogram, dibikin jadi, oh ya, kita siap sukses. Mau cowok mau cewek sama aja karena cowok sama cewek pasti pengen sukses dong, namanya manusia pasti pengen sukses. Stop becoming consumer sama start the real learning process. Jadi kayak kalau kalian mau benar-benar sukses di market atau di hidup, ya kalian harus stop consuming. Kalian harus mulai yang namanya belajar. Kalian harus lewatin tuh proses susahnya belajar. Kalau kalian mau ngerasain enaknya sukses gitu loh. Jadi menurut gua hoki itu ada. Tapi hoki cuma datang ke orang yang siap ngambil hoki tersebut gitu loh. Jadi kayak buat lo preparation buat hokinya apa? Ya belajar. Jadi begitu opportunity-nya ada ya lu siap. Ini yang balik lagi kayak yang gue bilang kayak orang nggak akan pernah sukses kalau nggak mau belajar. Membatasi pertumbuhan diri, membatasi skill set diri, kayak perkembangan lo harusnya bisa di titik A ke titik C, tapi lu sampai A setengah, lu udah stop gitu. Nah itu menurut gue tindakan yang sangat bodoh sama menyabotase kesuksesan diri sendiri aja gitu. Jadi kayak jangan biasain diri buat konsumsi konten, tapi nggak mau belajar. Konsumsi sekali nonton, kedua bikin catatan, ketiga nonton ulang, pasti setiap kali nonton ada pelajaran sesuatu. Kenapa ya? Karena emang otak kita kan dibilang pinter-pinter banget. Kayaknya gue kalau gue pribadi bukan manusia pinter-pinter banget. Gue konten capital hungry dulu di saat gue belajar. Gue mau ngulang konten begitu 3 kali. Gue ngabisin kurang lebih 6 sampai 7 bulan. Karena satu konten mereka lumayan panjang. 3 kali gue nonton, gue bikin catatan. Ini gue nonton lagi. Gue nonton, gue bikin catatan, gue nonton lagi. Berapa video total? 180 video. Jadi kalau lu pikir yang lu lihat di gua Yohans karena Yohans pintar, enggak. Yohans itu bukan manusia pintar. Kelebihan gua cuma gua ngulang sesuatu lebih baik daripada orang lain. Di saat lo orang tidur gitu. Di saat lo orang lagi main Mobile Legend gitu. Di saat orang lagi pergi-pergi ke mall. Dulu gua di rumah gua nonton setiap hari 7 bulan 8 bulan. I'm not someone special yang di umur 24 udah sukses misalkan karena in my case menurut gua belum sukses gitu. Tapi lo orang mungkin ngeliat gua udah lumayan lah. Tapi kayak it's not something yang instant gitu. Gua sacrifice a lot buat sampai titik ini dan sekarang gua bisa sedikit merasakan buah dari apa yang gua lakukan. Nah, yang gua pengen kalian lakukan di sini juga sama gitu. Kayak the process not gonna be easy gitu. Trading is not supposed to be easy. Tapi trading itu possible through hard work, through consistency, through discipline gitu. Kalau kalian mau trading tapi kalian nggak mau ngelewatin proses susahnya, at the end of the day gue nggak bisa bantu lu. Mau gue ngomong apa berbusa pun, kalau perubahan yang nggak dari dalam diri lu sendiri, gue nggak bisa bantu lu. Even Jiven, apa yang punya kapital hungry aja nggak bisa bantu lu. Orang sesukses dia aja nggak bisa bantu lu. Makanya gue bikin webinar-webinar kayak gini, kenapa fokus webinar di psikologi? Karena yang harus gue reprogram di Indonesia itu otaknya dulu. Soal teknikal, soal fundamental itu lu tinggal tanya GPT. Soal teknikal lu tinggal tarik-tarik garis dari kecil kita juga belajar menggambar gitu. Itu gampang, itu gampang. Tapi kalau mindsetnya udah benar, terjun ke teknikal atau fundamental itu easy. Tapi kalau mindsetnya nggak benar, lu langsung terjun ke teknikal fundamental, ujung-ujungnya lu hilang duit. Mau lu jackpot 3 bulan, kayak ditarik 6 bulan juga lu hilang, nol lagi. Lu pasti round trip lah. Mau di investasi, mau di trading, sama. Karena uang kan amplify lu punya feelings ya. Di saat menang lu sangat-sangat confident, sangat-sangat happy, kayak berasa lu udah top of the world. Tapi di satu kala lu merasa sangat-sangat hancur gitu. Ya, yeah, that's the cost of money gitu. Dari sistem yang udah dibuat sama orang-orang. Tapi ya dengan understanding this concept, harusnya lu tuh bisa bisa intercept lah, intercept cara mikirnya, tahu oke, okay, gue harus belajar kalau mau sukses. Gue nggak bisa cuma dengerin live ngasal gitu. Gue harus actually invest in myself, invest di time-nya buat belajar.
Oke, tujuan gua. Jadi kan tujuan gua bentuk Forexio itu sebenarnya ngebantu orang-orang yang mau belajar. Karena dulu gua waktu mulai, gua nggak nemu, gua nggak nemu tempat di mana gua bisa belajar di Indonesia ya. Gue tuh sangat beruntung gue ketemu Capital Hungry. Tapi sebelum Capital Hungry pun gue ketemu kok influencer-influencer yang flexing mobil dan gue bermimpi dan gue bayar $500. Tapi just part of my journey lah. Tapi ujung-ujungnya gue ketemu tempat yang bagus buat belajar, gue bisa bangun komunitas dari sana. Ya, karena gue belajar di sana gitu loh, gue bisa ketemu orang-orang hebat di sana, bisa jadi teman. Ya itu lumayan ngubah mindset gue lah, dan itu yang bikin gue awalnya tahun lalu mulai ngebentuk Forexio gitu. Gue berharap Forexio itu bisa bantu kita buat tumbuh bersama di komunitas dan punya goals yang sama. Goalsnya nggak harus di trading kok. Gue yakin Forexio ini ngebantu lu nggak cuma di trading. Gue yakin ini akan ngebantu lu di sekolah lu. Lu akan jadi lebih baik. Gue yakin ini akan ngebantu lu di pekerjaan lu. Karena lu akan jadi orang yang lebih punya work ethic lebih. Lu jadi orang yang punya fokus lebih. Nah jadi tujuan Forexio ini tuh nggak akan cuma sebatas di trading market doang gitu. Tapi kenapa kita sharingnya soal trading market ya? Karena itu kan bidangnya kita lah. Tapi gue tahu dengan lu bikin perubahan-perubahan ini, impact-nya tuh nggak akan cuma ke trading, lu akan ngerasain, lu akan ngerasain kayak impact itu ke seluruh hidup lu lah, gitu. Dan tujuan gue apalagi betul forex ya, kalau misalkan kita sevisi, semisi, suatu saat kita mau collaborate bikin something, of course for sure gitu. Kayak contoh, Nilab sama Jeff. Mereka awalnya si Nilab dikatain Jeff marah, dia keluar dari Capital Hungry. 3 bulan kemudian dia balik ke Capital Hungry. Dia belajar 2-3 tahun. Sekarang dia udah sukses. Mereka bikin bareng MRKT. Yang mau gue kumpulin di sini tuh orang-orang seperti itu. Orang-orang yang kayak ngadepin kesusahan. Bisa sadar akan kelemahannya. Tapi mau improve. Gue nggak perlu orang yang sempurna. Gue cuma perlu orang yang mau belajar. Gue cuma perlu orang yang mau bertumbuh. And as long as orang-orang itu berada di sekitar gue, I'm happy. Karena gue tahu setiap hari gue jadi semakin baik. Setiap harinya gue akan jadi human being yang lebih baik daripada kemarin. Yang gue butuh itu aja kok. Gue nggak butuh buat jadi manusia paling kaya di dunia. Yang gue butuh kayak gue tahu tiap hari ini I did my best. Walaupun resultnya kadang gak follow, but I did my best. And I know sekitar gue juga did their best buat improve. Nah itu yang kita lakuin setiap hari di Forexio. Itu kenapa bacaan di sini berkali-kali lipat dibanding tempat lain. Itu kenapa live session kita jauh lebih baik daripada orang. Karena I'm doing something yang orang lain nggak mau lakuin. Dan itu yang bikin gue di titik ini. Dan gue, I'm not changing that. Gue nggak akan mengubah itu. Kayak sekarang, Forexia bertumbuh, tapi fisik gue menurun. Oh, oke, dan gue sadar, I have to fix my fisik kan. Makanya gue mulai lari, gue mulai nge-gym rutin. Gitu. Jadi it's not something yang datang karena gue FOMO lari gitu. Enggak, karena gue ngerasa, oh ya oke, kemampuan lari gue rendah. Gitu. Let's learn it. Gue ngomong ke diri gue kayak, oke, give me 3 months. Gue akan janji ke diri gue 3 bulan gue konsisten lari. Gue nggak peduli hasilnya seperti apa. Gue nggak punya goals apa-apa. Tapi I will do it for the sake of disiplin. For the sake of I know begitu gue ngomong satu hal gue bisa lakuin. Dan gue butuh itu. Jadi kayak gue tahu nih di saat gue aiming for goals yang lebih besar, gue tahu gue bisa lakuin. Itu gue pribadi ya. Kenapa gue Maksudnya, oke, gue mulai mungkin lari 2 kali seminggu, nanti mungkin akan naik ke 3 kali seminggu dan cuma akan 3 kali seminggu, rutin 3 bulan, 90 hari. Karena gue mau di saat mulut gue ngomong sesuatu, di saat otak gue mikir sesuatu, gue tahu gue bisa achieve. Gue mau bikin janji itu aja sama diri gue sendiri. Nah, di Forexio juga kita kan saling ingetin buat apa? Saling ingetin buat improve setiap hari. Kalau ada yang overtrade, pasti kita ingetin. Udah santai gitu. Kalau ada yang bilang, FOMO banget guys, gitu. Pasti ada yang ingetin. Langsung bilang kayak, ya udah jangan FOMO gitu. Market gerak tiap hari, kenapa harus FOMO gitu. Nah, itu gunanya komunitas ini. Jadi ya, I hope you guys bisa pakai lah. Nah, sama-sama kita develop keinginan buat terus belajar, terus bertumbuh. Stop instant dopamine. Stop cari instant happiness. Tapi kita harus build long term goals, long term fortune-nya kita build bareng-bareng. Gitu. Conclusion.
Ya, ini untuk mengakhiri webinar aja sih. I hope dari webinar ini kalian tahu bedanya consuming sama learning. Terus kalian bisa bikin perubahan dalam diri kalian mulai dari hari ini. Kalau bisa jangan mulai dari besok, mulai dari sekarang, mulai dari detik ini, mulai dari hari ini. Mulai learning proses yang benar. Ambil catatan dulu, tulis, ngobrol sama teman-teman di komunitas karena semua orang-orang di sini gue percaya punya goals yang sama, mau sukses. Mau semuda apapun atau setua apapun. I know you guys mau sukses, tapi sukses nggak datang secara gratis. Sukses ada harganya mahal, harganya capek. Enjoy the hardships together sama earn together in the future. Jadi kayak sama-sama susah sekarang. 5 tahun lagi lu balik, lu ngeliat mungkin Bro Wahyu udah bawa BMW kali. 5 tahun lagi lu balik mungkin udah lihat Raffi udah punya rumah kali. Ya kan? Jadi kayak susah-susah sekarang, susah-susah bareng-bareng. Nanti kalian akan punya goals yang jauh lebih besar lagi. Mungkin hari ini kalian goalsnya gue pengen $100 per minggu. Mungkin. Mungkin dalam 3 tahun lagi kalian gue pengen $10.000 per minggu. Isn't it beautiful di saat kalian bisa ngomong kayak gitu? Di saat goals kalian yang tadi ya goals 1 minggu, itu cuma jadi uang harian yang nggak berasa gitu. Dan kalian biasanya tuh nggak akan notice sampai begitu kalian lagi ngerasa capek, kalian look back, anjir growth gue udah sejauh ini. Dan kalian harus rasain perasaannya di saat growth kalian sejauh itu. Terus pas kalian lihat, anjir nggak sia-sia ya. Kalian akan semangat lagi gitu. Dan kalian punya teman-teman di sekitar kalian yang sama-sama sukses, itu enak. Mungkin 10 tahun lagi Forexio udah nggak soal webinar setiap hari. Mungkin Forexio akan ngechatnya kayak, guys, kita jalan-jalan yuk ke Bali bareng-bareng. Berangkat semua karena udah financial freedom. Mungkin, I hope so. I certainly hope so. Gitu loh. Jadi kayak, ya kerja keras lah sekarang. Nanti kita bisa ngerayain hasilnya bareng-bareng. Stop konsumsi dengan pasif sama aktif cari informasi buat long term sukses. Udah sih webinar hari ini lebih ke itu aja. Eh, I hope ya webinar ini ngebantu. I hope ini sedikit membuka pandangan kalian, sedikit membuka mindset kalian soal gimana caranya sukses. Ya, I hope you guys can stay di komunitas ini untuk lama dan kita ngerasa sukses bareng-bareng. Nanti kita ngerayain bareng-bareng. Gue ngeliat kayak Koan di Cryptox contoh ini, gue ngambil contoh di crypto ya. Dia mulai dari kosan, sekarang sebesar ini, sekarang di mana-mana dia punya followers, bukan karena dia marketing, tapi karena dia punya kualitas dan orang cari kualitas tersebut dan orang yang di grup sana mau belajar. Nah, I hope Forexio one day bisa sebesar itu, bisa sehebat itu orang-orangnya, bisa sukses itu, dan kalian akan jadi individu yang bisa impactful lah buat banyak orang. Oke, thank you guys.